Bang Irul, dari CV yang kami baca tentang Bang Irul tuh mumpuni ya di bidang energi terbarukan, bahkan ahlinya di motor listrik dan ekonomi energi. Bisa nggak coba kita dijelasin dulu Bang? Ya gimana sih kenapa tertarik dengan bidang-bidang tersebut dan kira-kira bidang nanti itu bisa diaplikasikan nggak ke UTS ini kira-kira? Ya, bidang renewable energy ini menjadi menarik karena memang sekarang ini kan kita menghadapi pemanasan global, isu yang menjadi concern di seluruh dunia, di mana pembakaran fossil fuel ini sudah terlalu banyak sehingga bisa terjadi global warming tadi. Nah, renewable energy ini hadir untuk menghasilkan suatu energi yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan CO2 emission dalam hal pembangkitan listriknya. Dan menurut saya ini sangat bisa sekali untuk diaplikasikan di Sumbawa. Saya beberapa kali memang di sini mengalami pemadaman listrik tuh, Bang Deddy. Nah, paling enggak mungkin Sumbawa ini perlu juga tidak didominasi oleh pembangkit-pembangkit listrik fosil, tapi bisa nanti dikembangkan pembangkit listrik tenaga angin karena kita memiliki daerah pantai yang cukup luas ya, dan juga saya lihat mataharinya cukup terik ini Bang Deddy. Untuk geothermal kira-kira gitu? Geothermal perlu dikaji karena geothermal itu site spesifik. Dia harus berada di satu lokasi, dibangkitkan di sana, harus dibor di sana, dibangkitkan di sana. Nah, perlu sistem transmisi yang jauh dari tempat lokasinya. Ya, tapi permasalahannya sekarang di Sumbawa ini Bang Irul itu pemadamannya sangat luar biasa sering. Oh, sering ya. Nah, jadi kira-kira relevan nggak renewable energy ini? Atau bisa benar-benar diaplikatifkan nggak di sini? Sangat aplikatif karena saya memang... Konkret strateginya Bang? Iya, jadi sekarang ini harga keekonomian dari renewable energy ini sudah sangat baik ya. Bahkan khusus untuk PLTS rooftop misalkan dia sudah grid parity disebutnya. Yaitu bagaimana kondisi di mana harga listrik dari renewable energy ini sudah sama atau bahkan lebih murah dibandingkan dengan harga listrik dari PLN atau konvensional. Sehingga PLN pun sudah banyak bisnis ke arah sana gitu Bang Diri. Jadi sangat relevan dan bisa kita aplikasikan ya. Bahkan di kampus ini nanti kita akan coba bangun juga mungkin untuk pembangkit listrik tenaga surya misalkan PLTS di rooftop. Di kampus kita Bang Deddy banyak sekali lampu-lampu PJU ya. Itu adalah salah satu aplikasi renewable energy untuk penerangan misalkan dengan sistem DC ini dengan menggunakan baterai. Seperti itu Bang. Maksud saya kira-kira akan ada semacam afiliasi atau kerjasama dengan PLN nggak? Karena kita kan pasti bergantungnya dengan PLN. Sementara PLN nih, ya sorry to say, sering jadi bahan pembicaraan karena sering mati listriknya. Kebetulan saya ini dekat dengan PLN, dengan teman-teman PLN ini, teman-teman saya. Dengan kebetulan dengan Pak JM ini adalah senior saya, Pak Rudi. Terus kemudian dengan Direktur PLN ada wilayah kita ya, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, Bapak Ahmad Rafiq ya. Jadi kami sangat concern bagaimana sama-sama untuk menyelesaikan masalah di Sumbawa ini. Salah satunya adalah masalah energi. Jadi saya dengan pasukan-pasukan saya terus nama adalah teknik elektro UTS ini, kita akan coba membuat masukan-masukan kepada pemerintah daerah maupun juga kepada PLN untuk penggunaan renewable energy ke depannya. Dan ini sudah sangat mungkin untuk dilakukan. Tadi saya sebutkan dari segi keekonomian juga memang sudah grid parity. Ini bisa jadi PR besar buat Bang Irul nih. Pasti ekspektasinya masyarakat Sumbawa tuh sangat-sangat antusias itu. Menunggu kira-kira jadi tantangan nggak sih kira-kira nanti ini? Jadi teman-teman harus dipahami, kita ini institusi pendidikan. Tempat penelitian dan pengabdian masyarakat. Tempat penelitian dan pengembangan, research and development. Sehingga sebenarnya kita ini harus bersinergi Bang. Tidak bisa kita berdiri sendiri Bang, tapi kita harus bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan industri. Karena pada dasarnya universitas itu tidak bisa dia memanufaktur sesuatu, itu tidak bisa. Karena dia adalah research and development. Setelah research and development ini ada, kemudian dihasilkan oleh dosen, itu kemudian harus ditransfer ke pihak lain. Diinkubasi kemudian dijadikan satu
manufaktur gitu misalkan oleh suatu industri tertentu. Nah, kalau semuanya itu diurus oleh universitas, itu tidak akan selesai, Bang Didi. Tidak mungkin akan bisa selesai. Dosennya sibuk nanti di sana. Betul. Dia akan terlalai Oke. dengan mengajar. Oke, tapi gitu. sekarang kan Bang Irul, renewable energy ini kan sesuatu yang sudah menjadi apa ya, populer lah Ya. di dunia ini, sangat-sangat digaungkan. Di Uni Eropa saja katanya masih baru bisa diaplikasikan itu di 2025. Ya, itu isunya. Nah, apalagi Indonesia, apalagi ini Sumbawa. Jadi relevan nggak kira-kira untuk dipercepat itu proses? Ya katakanlah sekarang ada respon atau feedback yang baik dari pemerintah untuk merespon kondisi ini. Kira-kira gimana Bang Irul? Jadi jangan terlalu banyak rencana. Rencana 2025 segala macam itu adalah rencana-rencana dari, ada rencana Uni Eropa, ada rencana Indonesia dan lain sebagainya. Yang perlu kita lakukan itu just do it. Nah, lakukan sesuatu. Contoh misalkan kita sudah menggunakan PJU, ini adalah proyek dari pemerintah. Ini adalah bagian daripada renewable energy. Ini membuktikan bahwa renewable energy itu sesuatu yang mungkin. Jadi jangan mendikotomi bahwa renewable energy ini masih mahal, masih tidak mungkin, tidak relevan dan sebagainya. Tapi renewable energy ini sebenarnya just do it, dan itu harus dilakukan gitu oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan daripada fossil fuel. Yang menjadi concern dari masyarakat dunia itu adalah bagaimana menjaga temperatur ini tidak boleh naik lagi gitu. And you will do it. Yes. You Kita will do it in Sumbawa. sesuai dengan kapasitas kita tentu saja sebagai institusi. Ya, bicara masalah renewable energy, kita juga membaca Bang Irul juga tidak hanya renewable energy. Ya. Kita juga pahami bahwa Bang Irul ini juga berfokus ya di penyediaan energi dan listrik yang terjangkau dan murah untuk kepentingan masyarakat. Bisa Bapak ceritakan kira-kira? Ya, sebagai dosen kita punya satu tugas mulia sebenarnya dosen itu. Salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, dalam hal pengabdian masyarakat, karena saya adalah bidang saya tenaga listrik, maka saya juga menyesuaikan. Nah, maka dari itu dalam pengabdian masyarakat, kami bersama-sama dosen yang lain, kolega yang lain bersama mahasiswa kami, melakukan pengabdian masyarakat, penerapan misalnya yang kita sebut solar power submersible pump. Jadi itu adalah pompa celup yang kemudian digerakkan oleh tenaga matahari. Jadi selama ada matahari, selama ada sinar matahari, pompa ini akan terus-menerus memompa air dari bawah kemudian naik ke atas. Itu sudah kami aplikasikan kurang lebih di 9 sites ya. Jadi ini adalah program-program hibah kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya kita ini di Sumbawa ada juga, waktu itu diinisiasi oleh Pak Rektor Andi Tirta. Jadi seperti itu. Itulah pengabdian masyarakat yang coba untuk kami terapkan di sana. Berarti ini juga nantinya akan diaplikasikan di Sumbawa. Insya Allah kami akan akan grab dana-dana penelitian dan juga pengabdian masyarakat dari pemerintah maupun dari institusi maupun perorangan untuk bagaimana ke depan bisa diaplikasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, inilah yang bagian daripada jargon saya yang disebut dengan membumi. Bisa kita tangkap itu. Banyak sekali program-program nantinya untuk mencapai tagline membumi dan mendunia itu. Ya, betul. Tapi ada satu pertanyaan, Pak Rektor. Ya. Dan saya yakin ya, yang membuat Bapak viral atau popularisme itu karena pertanyaan ini. Oh, iya. Motor listrik. Ah, Katanya Bapak itu ahlinya motor listrik. Di pidatonya founding father UTS, Pak Zul mengatakan target untuk MotoGP kita menggunakan motor listrik ini diciptakan oleh UTS. Next juga dengan kapasitas beliau sebagai seorang gubernur, bisa juga nanti segmen marketnya motor listrik ini ke Pemda dan segala macam. Ready nggak UTS buat motor listrik ini kira-kira? Kalau pertanyaan ready, tentu saja kita siap, insya Allah. Namun perlu saya garis bawahi, Bang Didi, saya itu bukan ahli banget di motor listriknya gitu. Bukan ahli banget. Kami tahu bagaimana cara kerja motor listrik karena memang kami mengajar di teknik elektro. Saya ini belajar di KIS tadi saya jelaskan saya tentang baterainya. Jadi material baterai yang memiliki energi density dan juga power density yang tinggi. Untuk motor listrik memang kebutuhannya seperti itu. Nah, jadi saya belajar baterainya ya. Jadi bukan motor listriknya. Namun baterai ini menjadi sentral pada sebuah motor listrik ya. Nah, terkait dengan hal ini
dalam waktu 2 atau 3 hari yang lalu, kami sudah membuat SK Rektor tentang tim tenaga ahli khusus motor listrik. Diketuai oleh Dr. Andi Tirta, ya, mantan rektor kita. Kemudian ada dosen-dosen dan juga kemudian para peneliti yang mantan rektor tapi sekarang co-director, gitu ya, co-director. kurang lebih gitu ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Nah, kemudian kami yakin sekali bahwa bisa melakukan hal itu karena salah satu, kalau mau disebut dewa, mungkin saya bisa sebut dewa. Beliau adalah salah satu ahli motor listrik di Indonesia, bahkan di dunia. Menurut saya adalah kakak saya, itu namanya udah Ricky Elson. Nah, beliau yang sekarang sedang mengembangkan, banyak juga beliau di Cihera sana, di Tasikmalaya, juga bersedia membantu kami. Menjadi tim untuk pembentukan atau pembuatan motor listrik ini? Ya, membina kami di sini nanti untuk merealisasikan motor listrik. Jadi, kami step by stepnya sudah lari kencang sekarang. Tim sudah dibentuk, kemudian proposal sedang kita desain, dan kemudian nanti akan segera tim ini jalan ya ke berbagai institusi untuk mendapatkan dukungan, baik pendanaan maupun riset dan sebagainya, dalam rangka, Bang Deddy, kita menyambut event internasional yang belum pernah ada di Indonesia, MotoGP. Makanya 2021 itu Bang Irul MotoGP-nya. Ya. Sekarang udah start 2020. Sudah start, Ready nggak sih kira-kira sebelum MotoGP itu dilaksanakan di Lombok? Insya Allah. Motor listrik dari UTS itu atau ngeboots ya kalau nggak salah ya? Ya, kita beri nama namanya ngeboots. Oke, ya. Ready nggak itu 2021 kira-kira? Itu adalah UTS ya. Oke, ngeboots gitu ya. Nah, insya Allah. Oke, berarti yang saya konklusikan nih sedikit nih, nggak hanya masalah renewable energy yang akan diaplikasikan, motor listrik juga akan segera diaplikasikan. Iya. Ya kan, segera stakeholder internal UTS ini juga akan aplikasikan untuk Sumbawa. Iya, betul. Kurang lebih begitu Bang Irul? Ya, kami sangat 4 butuh. tahun Bang Irul ya kalau nggak salah ya sebagai rektor nanti ke depan ya. Iya, ini bisa kira-kira semuanya teraplikasikan nanti. Nah, ini jadi jejak digital saya nih di dalam video ini. Oke. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Sumbawa dengan inovasi-inovasi daripada dosen ini. Rektor ini hanya mengarahkan pasukan kami ini, dosen-dosen, mahasiswa, yang mereka lah yang bekerja sebenarnya. Mereka lah yang betul-betul sebenarnya ahli motor listrik itu gitu. Jadi dalam hal ini sebagai rektor, sebagai pimpinan, kami akan mendukung semua yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa terkait dengan motor listrik, renewable energy, dan teknologi-teknologi tepat guna lainnya. Banyak dari Fateta, banyak dari FTB, banyak dari Vcom misalkan. Teman-teman di sosial ini luar biasa, banyak sekali karya-karya yang dihasilkan. Misalnya salah satu dosen kita ini, misalkan Pak Anton. Pak Anton telah banyak mendapatkan penghargaan dari sisi media dan kemudian membuat film-film pendek maupun film panjang. Nah, ini kebanggaan-kebanggaan kita. Dan baru kemarin, Bang Dede, kita mendapatkan juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat provinsi mungkin ya, atau tingkat kepulauan Sumbawa. Sehingga inilah kebanggaan kita semua, dan saya yakin dan percaya karena ini berada di kaki Bukit Olat Maras, orang-orangnya Bukit Kebahagiaan, orang-orangnya ini sudah bahagia. Sehingga untuk meneliti, untuk melakukan pengabdian masyarakat dan untuk mengajar, mereka memiliki semangat yang tinggi, dedikasi yang tinggi. Itu yang menjadi kekuatan kita, Pak. Tapi ada juga yang kontras sih dari CV-nya Bang Irul yang kami baca gitu. Bapak ini kan aktif di kegiatan World Cultural Heritage ya, yang dilakukan oleh UNESCO. Kira-kira itu bisa diceritakan sedikit dulu? Ya, dulu ya saya kan memang aktif di kegiatan akademik dan juga kegiatan sosial. Saat kami kuliah di Korea dulu, kami membantu MIZI Center namanya. Ini adalah suatu organisasi di bawah UNESCO Korea untuk mengajar kebudayaan kepada anak-anak SD di Korea untuk mengetahui bahwa kita memiliki World Cultural Heritage. Saat itu saya membawa Borobudur ya sebagai salah satu peninggalan budaya daripada Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Ya, kami mengajar pada anak-anak SD, Bang Didi. Anak SD, terus kemudian memberitahu ini loh Candi Borobudur, peninggalan yang luar biasa bentuknya, kemudian tata rupa dan lain sebagainya kepada para anak-anak SD. Dan itu juga akan dibawa ke Sumbawa kira-kira untuk diaplikasikan ke masyarakat Sumbawa? Nah, mungkin kalau aplikasinya tidak,
Tapi semangatnya iya. Semangatnya ya. itu adalah begini Bang Didi. Sumbawa ini adalah kaya akan budaya. Oke. Nah, kearifan lokal ini jangan terkalahkan dengan modernisasi. Jadi kearifan lokal ini perlu juga kita lestarikan, perlu kita hormati, perlu kita ini kan. Misalnya ada ide yang menarik nih Bang Dedi. Ke depan Sumbawa ini kan memiliki potensi kudanya yang terkenal seantero dunia. Betul. Ya, kuda Sumbawa. Katanya UTS juga akan mendapatkan hibah 3 kuda nih dari Bang Zul ya, untuk dikelola oleh UTS ini. Kita akan buat nanti penyambutan daripada tamu-tamu dari negara lain dengan kuda misalnya. Akan ada rencana undang tamu dari negara lain kemari? Kita banyak Bang Didi. Jadi Kita tamu-tamu belum dari tahu negara nih targetnya. Ada dari negara mana saja? Oh banyak Bang Didi. Saat ini kemarin kita menyelenggarakan kerjasama dengan Rusia misalkan. Bulan Juni nanti kita ada yang namanya satu international conference namanya APO, ASEAN Productivity Organization Conference di tempat kita dan kita hostnya. Nah itu kan skala ASEAN akan datang ke Sumbawa. Skala Asia. Skala Asia. Akan datang 20 negara. 20 negara ke Sumbawa. Di Sumbawa kita akan menyediakan di Seaside Hotel dan mereka akan berbau dengan masyarakat kira-kira. Betul. Jadi salah satunya adalah kita akan menyambut misalkan ke depan itu ini dalam konteks bahwa kita akan menghormati kearifan lokal, menyambut tamu itu dengan kuda. Biasanya kan tidak pernah ada itu. Betul. Pak, ya. Nah inilah bagaimana kita UTS ini menjaga kearifan lokal, membawa kearifan lokal ini ke pentas dunia. Seperti itu. Salah satu contoh. Ya. Dan itu sudah matang ya konsepnya ya? Ini baru ide besar, tapi bisa direalisasikan. Banyak sekali PR yang ingin direalisasikan, bahkan ke depan atau dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan acara yang berskala ASEAN di Sumbawa. Belum lagi pembicaraan kita yang sudah panjang lebar tadi menjadi PR. PR artinya ekspektasi yang besar buat saudara Khairul Hudaya untuk Sumbawa. Dalam kurun waktu 4 tahun harus teraplikasi dengan target jangka pendeknya lah, ngeboots tadi itu motor listrik itu. Yakin Bang Irul pertanyaannya? Kalau ditanya yakin, saya insya Allah hakul yakin. Hakul yakin dalam 4 tahunnya. Kenapa Bang Didi? Karena kita ini didukung oleh sumber daya manusia yang hebat-hebat. Saya itu tidak ada artinya apa-apa. Yang hebat-hebat ini adalah teman-teman semua. Saya hanya mengkoordinasikan, mengharmonisasi kegiatan-kegiatan dari teman-teman semua. Dan saya sudah lihat selama seminggu ini, saya banyak safari ke teman-teman semua. Banyak mendengarkan masukan dari teman-teman semua. Nah, saya melihat potensi itu Bang Didi. Banyak mereka ini lulusan dari luar negeri, tidak bisa kita remehkan. Nah, karena itu saya betul-betul tadi kalau ditanya ya, insya Allah hakul yakin. Karena permasalahannya begini Bang Irul. Gimana tuh? Bang Irul hanya punya potensi 4 tahun menjadi rektor di UTS. Karena sesuai dengan pidatonya founding father, Pak Zulkifli Mansyah, Andi Tirta sudah 4 tahun menjadi rektor. Dia harus bertumbuh. Sekarang menjadi co-director di salah satu unsur UTS itu sendiri. Nah, kita kan belum tahu nih 4 tahun ke depan ini bertumbuhnya Bang Irul di 2024 kita nggak tahu. Sementara saya pengen tanya juga nih kepada Bang Irul langsung. Definisi bertumbuh atau berhenti jadi rektor di 2024 Bang Irul. Ya, 2024. Berhenti jadi rektor, bertumbuh. Definisi yang Bapak tangkap dari omongannya Bang Zul itu apa? Jadi tentu saja sebuah universitas ini kan harus punya visi, rencana strategis dan lain sebagainya. Itu harus kita definisikan bersama. Jadi seminggu ini saya mendengarkan dari banyak orang, memberikan masukan dari orang itu. Kemudian tentu saja nanti ke depan kita akan mempunyai rencana strategis daripada UTS. Nah, renstra ini yang akan menjadi patokan bagi kita nanti ke depan, berhasilkah programnya, tidak berhasilkah programnya, apakah melampaui daripada target-targetnya. Nah itu Bang Deddy. Harus ada renstra. Betul. Penutup Bang Irul. Definisi bertumbuh dan selesai menjadi rektor di 2024 yang ditangkap oleh seorang Dr. Khairul Hudaya sebagai rektor UTS ini apa kira-kira? Ya, saya ingin UTS ini membumi dan mendunia. Memang abstrak, tapi biarlah masyarakat yang menilai. Membuminya itu seperti apa, mendunianya seperti apa. Tapi tadi secara teknis kita akan punya renstra,
punya KPI yang akan dicapai, kita akan evaluasi setiap tahun, dan kemudian jika sesuai dengan apa yang diplanningkan dan bisa dilaksanakan, bahkan bisa lebih, ya sudah tumbuh berarti. Gitu ya. Ya, Itu tangkapan pribadi ya. Betul. Seperti itu ya. Tidak ada target yang lain ya. tidak ada. Saya tidak ada target yang lain, saya Oke. hanya ingin bekerja. Oke, Nah, alhamdulillah. Terima kasih Bang Irul. Sama-sama, Percakapan yang Bang sangat Didi. luar biasa. Terima kasih Ya senang ya. bertemu dengan Bapak Terima dan kasih. berkenalan ya. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian spesial interview kita hari ini bersama Rektor UTS, Dr. Chairul Hudaya. Bagaimana sepak terjang beliau ke depan, kita sama-sama akan melihat dan menjadi bukti bagaimana beliau bekerja ke depannya. Demikian spesial interview bersama Kronik Sumbawa hari ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya, sampai jumpa di interview selanjutnya. Terima kasih.